Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang kita banggakan dan kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa memperjuangkan sunnah nabinya sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimat rahimakunallahu jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat Al-Fajr, yang dimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat dari ayat 15 sampai ayat ke 18 ya. 18. Di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang orang-orang yang menganggap bahwasannya mereka bisa mulia dengan harta yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia tatkala mereka diberikan ujian oleh Rabb mereka, fa akramahu wa na'amah. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya berupa ikram, berupa kemuliaan, berupa nikmat, maka mereka akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Allah telah memuliakanku dengan harta yang aku miliki. Allah telah memuliakanku dengan jabatan yang aku miliki. Persangkaan yang demikian persangkaan yang salah. Persangkaan yang mengatakan bahwa seseorang bisa terlihat sebagai orang yang tinggi, bisa terlihat sebagai orang yang dihormati karena kedudukan yang dia miliki. Bukan cuma itu. Kemudian kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun juga seorang manusia yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rizkinya dikurangi. Kemudian dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Ini dua pendapat atau dua statement yang dua-duanya salah. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang mendapatkan nikmat adalah, atau orang yang mendapatkan harta banyak adalah orang yang dihormati oleh Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan kekurangan harta adalah orang yang dihinakan. Dua-duanya salah. Maka bagaimana benar? Yang mana yang benar? Yang benar adalah seseorang yang terlihat dia orang yang dihormati, dia terlihat orang yang dicintai oleh Allah adalah dia yang paling bertakwa. Ini yang paling benar. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa di antara kita paling bertakwa? Itulah mereka-mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Disinilah Allah mulai menjawab persangkaan mereka. Allah bantah persangkaan mereka dengan kata-kata kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Harusnya kalian itu menghormati anak yatim. Kalau mau jadi orang yang dihormati, mau menjadi orang yang mendapatkan nikmat, mau menjadi orang yang disayangi oleh Allah, balla tukrimunal yatim. Kalian harus menjadi orang yang menghormati anak yatim. Nah, sedangkan mereka tidak menghormati anak yatim. Mereka menelantarkan anak yatim. Maka kemuliaan yang mereka dapat hanya kemuliaan di sisi manusia saja. Selanjutnya kata Allah, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian pun tidak mengajak manusia untuk berbuat baik berupa memberi makan orang-orang miskin. Nah, jadi kalau mau mulia, ajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Paham jemaah? Nah, ini juga ayat ini bisa kita berikan atau bisa kita analogikan kepada sekarang. Hari-hari di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan soleh,
Salah satu amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, bukan wajib ya, tapi anjurkan kepada kita adalah menyembelih kurban. Nah, menyembelih kurban adalah suatu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita semua. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka mampu untuk berkurban, mereka nggak mau berkurban. Dan lucunya mereka masih mengharap mereka masih mengharap kertas daging kurban, kupon. Enggak. Kalau kita mampu untuk berkurban, kita berkurban. Kita ajak orang lain, kau mampu berkurban? Nah, mungkin sebagian orang mengatakan kurban itu kemahalan 3 jutaan. 3 juta 3.500.000. Dia menjadi mahal karena ketika orang bayar kurban dekat-dekat hari kurban. Benar nggak? Dia menjadi mahal 3 juta tersebut dipersangkaan orang karena dia membayar kurban di dekat-dekat bulan Dzulhijjah. Yang kedua, dia pun mengambil tabungannya, bukan tabungan ini ya, tabungan untuk kehidupan dia. 3 juta memang berat, karena ini untuk hidup dia. Beli token listrik, beli makanan, beli ini segala macam. 3 juta berat. Tapi kalau sekiranya dia tiap bulan, kayak Ana sering ngomong, beberapa masjid kemarin kita ngisi kajian masalah kurban, Ana omong kan bahwasanya niatkan kurban itu mulai dari 14 Zulhijjah. Selesai hari tarwiyah, besoknya niat kurban. Ya Allah, tahun kemarin saya nggak kurban, tahun ini nggak kurban, mudahkan aku tahun besok aku kurban. Mulai dari tanggal 14 Zulhijjah sudah niat. Ya Allah, aku mau kurban tahun esok, mudahkan aku. Tiap bulan menyisihkan uang 300.000 tiap bulan. Dapat 10 bulan 3 juta. Ini uang, spare uang ini jangan digunakan untuk apapun. Ini uang untuk kurban. 3 juta dapat 10 bulan. Nanti ketika di hari H-nya pembayaran kurban akan terasa mudah. Tahu misalnya kita nggak mampu untuk bayar 3 juta. Salah satu hewan yang boleh dikurbankan adalah domba. Domba itu jamaah umurnya 6 bulan ke atas. Berapa harga domba? Ada yang 2 juta. Ana dapat kemarin 1.200.000, 1.300.000. Domba bukan kambing ya. Domba 1.200.000. Taruh 1.500.000. Taruh nih paling mahal nih, domba 6 bulan ke atas. Tiap bulan 100.000. Nanti di akhir sebelum Zulhijjah mulai 200.000. Bisa nggak? 100.000 1 bulan 100.000 bisa insyaallah. Nah, kalau kambing mungkin 3 juta paling enak tuh kambing tuh, yang beratnya bobotnya bagus. Kurang daripada itu ya kambing-kambing masya Allah yang kecil-kecil. Domba kita beli domba yang 6 bulan ke atas 1.200.000 sudah dapat. Seperti itulah jamaah sekalian. Maka kita ngajak kawan-kawan kita yang memang mereka punya keluasan rezeki, mereka kita ajak untuk berkurban. Untuk kurban. Masya Allah, beberapa lewat di jalan Pulau Singkap itu ada tulisan tuh. Kasihan ye, mampu beli iPhone tapi nggak berkurban. Nah, jemaah sekalian, ya, dengan teguran-teguran demikian mudah-mudahan banyak orang yang mau berkurban. Jadi Allah berfirman wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Orang miskin mereka mendapatkan daging kurban. Orang-orang yang memberikan daging kurban kepada orang miskin juga termasuk orang yang baik, orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, lucunya mereka ini
Orang-orang ini mereka sudah tidak mencintai anak-anak yatim. Mereka juga tidak mengajak manusia untuk memberikan makan kepada orang miskin. Yang lucunya kata Allah, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Mereka makan harta warisan anak yatim. Nah, hati-hati. Harta warisan anak yatim itu adalah bom waktu. Ketika seseorang memakan harta warisan anak yatim, kemudian dia makan dengan lahapnya, dia pakai buat apapun harta tersebut, ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Coba jamaah lihat dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Dalam surah An-Nisa ayat ke-10. Nah, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengikat memakan anak yatim dengan sebuah kezaliman. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya apa? Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maksudnya apa dengan cara yang zalim ini? Para ulama menjelaskan, karena ada dan dibolehkan seseorang makan harta anak yatim, tetapi dengan cara yang tidak zalim. Ini baru dibolehkan. Contohnya misalnya, ada anak yatim, bapak ibunya meninggal, orang kaya, meninggal di sebuah kejadian kecelakaan. Dua-duanya meninggal langsung. Sisa anaknya cuma satu. Tidak punya kakak, tidak punya adik, cuman dia seorang. Akhirnya hartanya anak yatim tersebut, atau dia anak yatim ini diasuh oleh bibinya. Bibinya orang yang Masya Allahnya bukan termasuk orang yang kaya seperti keluarganya siapa si anak ini. Diasuhlah sama bibinya. Nah, bibinya ketika dia mau makan saja untuk keluarganya pas-pasan duitnya. Pas-pasan. Maka apakah boleh bibinya untuk mengambil harta anak yatim ini agar mereka bisa hidup? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dengan catatan harta anak yatim tersebut bukan pure harta anak yatim yang diambil. Dia harus memasukkan juga harta dia. Maksudnya dengan catatan untuk makan oke, pakai harta anak ini. Tapi jangan sampai listrik segala macam harta anak ini semua yang diambil. Kemudian si bibinya, hartanya, harta suaminya sama sekali nggak kesentuh. Bahkan sudah ngomong di kamar suaminya, udah dek kita pakai harta anak ini aja. Zalim itu. Zalim. Tapi kalau untuk sekedar makan, sekedar uang sekolah si anak, ya memang itu kewajibannya, maka boleh dipakai. Tapi kalau tadi si suami udah ngomong atau si istri ngomong, udah bang kita pakai aja semuanya harta anak itu, harta kita kumpulin. Nah ini baru kezaliman. Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan sebuah kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan bara api di dalam perut mereka. Harta yang mereka makan, yang harta tersebut harta anak yatim, mereka beli pakaian, mereka beli makanan untuk mereka gunakan sebagai fashion diri mereka. Padahal itu semua kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka adalah bara api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi jamaah, hati-hati dengan harta anak yatim. Allah katakan di sini,
Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan mereka memakan harta anak yatim, harta warisan anak yatim. Nah, kemudian selanjutnya aklan lamma, yang mana mereka makan harta tersebut mereka nggak ngelihat harta itu halal apa haram. Yang penting mereka makan. Mereka memperkaya diri mereka dengan harta itu. Kemudian kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian benar-benar semangat cinta terhadap harta dengan kecintaan yang tiada tara. Benar-benar cinta sama harta. Disuruh ibadah nanti dulu. Lagi kerja, lagi nyari uang. Nah, yang seperti ini nggak boleh sama sekali. Ketika azan berkumandang, maka hendaklah dia meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan dagang dia. Dia meninggalkan dunia. Dia pakai untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Nah, ini ayat ke-19 dan 20. Selanjutnya Allah berfirman di ayat 21-nya, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Kata Allah di ayat 21-nya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Maksudnya di sini ini benar akan terjadi. Kalian menganggap tadi di ayat nomor 15 sampai 20, kalian menganggap kehidupan dunia, kalian cinta terhadap dunia, kalian memakan harta anak yatim, memakan warisan-warisan yang kalian tidak tahu apakah itu halal ataupun haram, memperkaya diri. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Dan ini benar-benar akan terjadi. Apa itu? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncang bumi ini dengan guncangan, diguncang bumi. Berapa skala Richter diguncang? Hah? Ada yang tahu? Wallahu a'lam bishawab. Bumi kemarin ada gempa ya. Itu aja gempanya cuman sekitar 7 atau 8 skala Richter udah bubar orang-orang. Kalau sekiranya bumi diguncang 20 skala Richter aja, udah gimana itu? Apalagi zaman-zaman zaman-zaman tsunami Aceh ya. Itu kan sering terjadi gempa di sini. Nah, itu kerasa. Ketika gempa orang udah keluar kemana-mana. Itu baru berapa skala Richter kita kenanya. Coba kalau 20, hilang udah muka bumi. Hilang. Gempa 9 skala Richter aja bisa menyebabkan tsunami, apalagi 20, apalagi 100. Allah katakan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi diguncang dengan guncangan. Nah, diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guncangan tersebut bukan hanya menjadikan bumi itu gempa biasa jamaah. Guncangan tersebut bukan menjadikan bumi itu mengeluar atau tsunami dan lain-lain, bukan itu. Sampai dalam tahap kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berfirman ay wuti'at wa muhidat wa suwiyatil ardu wal jibal wa qamal khalaiqu min quburihim li rabbihim. Sampai pada tahap gunung yang kita lihat guncangannya menjadikan mereka hancur. Gunung sebagai pasak bumi hancur lebur. Udah nggak tahu lagi deh gimana itu. Gunung, samudra udah hilang.
Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bawah tanah, mau itu manusia yang telah wafat ataupun apapun itu, mereka bangkit semua dari kuburan mereka. Ini ayat pertamanya. Kemudian Allah katakan, setelah terjadi guncangan itu, terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ganti bumi dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan ketika itu manusia diperintahkan untuk berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihancurkan bumi ini dengan sehancur-hancurnya, Allah ganti bumi dengan bumi yang lain. Yang sekarang bumi kita kan ada bukitnya, ada gunungnya. Nanti bumi yang akan terjadi di kemudian hari udah nggak ada apa-apa, udah terbentang hamparan luas saja. Kita kumpul di situ dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua kumpul, nggak ada yang absen. Semua kita yang pernah hidup di muka bumi semuanya kumpul, dari jin, dari manusia. Jin paling pertama sampai jin paling terakhir, manusia paling pertama sampai manusia paling terakhir. Semua kumpul. Allah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Allah Subhanahu wa taala datang dengan para malaikat bersaf-saf. Allah datang untuk apa? Untuk apa Allah datang? Li faslil qada. Untuk menghukum manusia dengan hukuman yang paling adil. Nah, menghukum manusia dengan hukuman paling adil. Karena sekarang orang-orang mampu untuk membeli hukum. Orang mampu untuk menyogok jaksa, menyogok hakim. Tapi nanti pada hari kiamat nggak ada satupun yang mampu menyogok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang mereka punya. Mereka juga gak akan mampu menyogok para malaikat Allah dengan harta yang mereka punya. Gak akan sama sekali. Nah, silahkanlah ambillah harta-harta kaum muslimin. Ya Allah, nah baru baca kemarin Basnas, Badan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional dikorupsi. Ya salam, itu bahaya. Duit zakat itu ngapain dikorupsi? Tapi seperti itulah jamaah sekalian. Orang-orang mengaku diri mereka bisa membeli apapun. Mereka punya kekuasaan, mereka bisa mampu menyogok hakim segala macam. Mereka berbuat semena-mena di muka bumi ini. Tapi nanti pada hari kiamat gak akan mungkin mereka bisa berbuat demikian. Makanya Allah katakan wajaa rabbuk. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang. Kata Imam Ibnu Katsir, li faslil qada baina khalqi. Allah datang untuk menghukum setiap hamba dengan hukuman yang paling adil. Kapan Allah datang di sini? Ini ada jeda waktu ya antara manusia bangkit dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hukuman yang akan menghukum manusia dengan seadil-adilnya. Kapan? Ini ada jeda waktunya, dan jeda waktunya di sini panjangnya bukan main. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai mengatakan kepada kita 50.000 tahun. 1000 tahun di dunia, hanya 1 hari di akhirat. 1000 tahun di dunia. Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu hitungannya 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat hitungannya 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 50.000 tahun di akhirat, berapa ribu tahun di dunia jemaah? Coba. Berapa? Coba hitung jemaah ya. 50.000 tahun. Aduh, pusing juga nang hitungnya nih. 365 kali 50.000, totalnya 18.250.000 dikali 1000, berapa tuh?
Tuh kan, sampai Anda juga bingung bacanya. Panjang. Intinya lama kita nunggunya. 18 miliar. Iya, 18 miliar tahun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ya, 18 miliar 250 juta tahun. Kita nunggu. Untuk apa? Li faslil qada tadi. Untuk Allah Subhanahu wa taala menghukumi kita berhak masuk surga atau naudzubillah kita masuk neraka. Li faslil qada. Dan di sesi ini jamaah sekalian kita bingung. Dengan kebingungan yang teramat dahsyat. Bagaimana tidak? Nabi SAW sampai mengatakan kepada kita bahwasanya yuhsyarun nas, manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan uratan, dalam keadaan mereka telanjang, gak pakai baju, buhman, mereka gak punya apa-apa, ghurlan, dan mereka dalam keadaan tidak berkhitan. Dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang. Mereka gak ada satupun pohon yang bisa menaungi mereka dari panasnya terik matahari. Capek dan sulit ketika itu jamaah. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita, tatkala manusia-manusia di zaman itu mereka sudah pusing, kemana lagi mereka harus mengadu. Mereka pun datang ke Nabi Adam. Kan tahu ya ceritanya? Mereka datang ke Nabi Adam, mereka ngomong, wahai Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah menciptakan dirimu dengan tangannya langsung. Apakah engkau tidak melihat bagaimana kepenatan kami saat ini? Kami capek, kami kepanasan dan lain-lain. Tolong kau doa kepada Allah agar selesai hukuman kita sekarang. Sudah gak ketahan kita ketika itu jamaah. Apa kata Nabi Adam? Aku punya satu dosa. Yang aku takut dengan satu dosa ini Allah mengadabku, dan aku gak pantas minta sama Allah sekarang. Satu dosa apa nih? Ya makan buah itu. Makan buah terlarang. Kata Nabi Adam, pergi ke Ibrahim. Nyampe kita ke Ibrahim pun kita ngomong demikian. Kita ke Nabi Nuh. Nyampe Nabi Nuh kita katakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Nuh. Tolong doakan kepada Allah, apakah engkau tidak melihat bagaimana kami sekarang? Akhir Nabi Nuh mengatakan, enggak, aku punya satu dosa. Ya Allah Subhanahu wa taala, atau uji diriku dengannya. Apa dosanya Nabi Nuh jemaah? Apa dosanya Nabi Nuh? Dosanya Nabi Nuh pernah berdoa kejelekan. Padahal di sisi itu Nabi Nuh boleh doa kejelekan, karena beliau mendapatkan perlakuan dari kaumnya, perlakuan yang zalim. Kita boleh nggak doa kejelekan bagi orang yang menzalimi kita? Boleh. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mendapatkan kezaliman, yang mana kezaliman tersebut dia mampu dan boleh untuk berdoa kejelekan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh juz 29 ya. Dalam surat Nuh ayat 26 sampai 28. Ayat 26 sampai 28. Allah katakan, wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Nuh, wahai Rabb, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini orang-orang zalim. Mereka masih hidup, mereka masih bisa makan, mereka masih bisa minum, mereka punya kekuatan. Jangan kau tinggalkan mereka masih bisa hidup enak. Kata Allah, kata Nabi Nuh, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Setelah itu kata Nabi Nuh, kalau engkau tinggalkan mereka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu.
wala yalidu illa fajiran dan kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali yang mereka lahirkan adalah orang-orang fajir kufur. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam padahal boleh ketika itu doa seperti itu. Beliau dizalimi, beliau dimaki, beliau dikatakan orang bodoh, dikatakan dungu. Beliau boleh ketika itu berdoa, tapi beliau anggap nanti pada hari kiamat doa tersebut adalah doa yang jelek. Dan ini sebuah dosa menurut Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan, aku nggak bisa, silahkan kalian datang ke Nabi Ibrahim. Pun kita mengatakan kepada Nabi Ibrahim demikian, Nabi Ibrahim nggak mau. Kita suruh ke Nabi Ibrahim menyuruh kita ke Nabi Musa. Nabi Musa pun nggak mau karena beliau punya satu dosa. Beliau pernah membunuh seorang dari kaumnya Fir'aun dengan sekali tonjokan. Itu perbuatan dosa. Kemudian beliau ke Nabi Isa, kita ke Nabi Isa. Setelah Nabi Isa pun nggak mampu, kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita ke Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun beliau mengatakan, ana laha, akulah orang yang memang mempunyai kapabilitas dalam hal ini. Nabi Muhammad langsung doa, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengatakan ketika itu, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, washfa' tushaffa', berilah syafaat maka kau akan diberi syafaat, wasal tu'ta, dan mintalah engkau akan diberi. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW meminta untuk faslul qada. Semua manusia dihukum dengan hukuman yang pantas. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu nunggunya berapa tahun? 50.000 tahun. Makanya siap-siap. Siap-siap kita untuk menunggu 50.000 tahun untuk faslul qada itu. Paham jemaah? Nah, kalau katakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang dengan para malaikat bersaf-saf saking banyaknya. Kemudian Allah berfirman, waji'a yauma idzim bi jahannam. Allah pun mendatangkan neraka jahanam ketika itu. Jamaah bayangkan, neraka jahanam ini Allah datangkan. Allah datangkan neraka jahanam di hari itu. Untuk apa? Menakut-nakuti manusia. Orang yang sudah ditetapkan sebagai para penghuni neraka, nih tempat kalian ini nih. Diperlihatkan bagaimana neraka jahanam itu besarnya. Tahu berapa besar neraka jahanam? Tahu nggak? Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, hitung sendiri nanti ya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, yu'ta bi jahannam, neraka jahanam didatangkan, walaha sab'una alfa zimam. Neraka jahanam tatkala didatangkan, dia memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Berapa gedenya neraka jahanam? Neraka jahanam datang dengan dikekang 70.000 tali kekang. Satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi berapa tuh? Total semuanya berapa yang? 4,9 miliar orang. 4,9 miliar malaikat ketika itu datang membawa neraka jahanam. Gede nggak tuh? Serem nggak tuh? 4,9 miliar jemaah. Kita ngelihat manusia yang begitu banyak aja kaget kita. Apalagi nih malaikat. Bukan 1-2 malaikat, 4,9 miliar malaikat. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka jahanam. Allah berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu mulai manusia mengingat-ingat kehidupan mereka di dunia. Mereka mulai mengatakan, aduh kenapa aku gak beramal soleh ini ya, aduh kenapa aku gak kurban ya,
Aduh, kenapa aku nggak ini, aku kenapa nggak itu, kenapa dosa ini aku kerjakan, kenapa ini segala macam. Mulai manusia mengingat-ingat kembali kehidupannya. Yang hidup 60 tahun, mulai dia mengingat 60 tahun ngapain aja di dunia. 70 tahun sama, 50 tahun, 40 tahun sama. Semuanya mengingat apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Allah berikan ingatan tersebut. Wa anna lahu dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa anna lahu dzikra, ingatlah, ingatan-ingatanmu itu enggak akan bermanfaat pada hari ini. Ingatan-ingatanmu tidak akan pernah bermanfaat pada hari ini. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kaifa tanfa'u dzikra? Bagaimana mungkin ingatan-ingatan tersebut bisa bermanfaat bagi dirimu? Kita cuma ngingat aja. Aduh, kenapa aku nggak mengerjakan ini? Aku punya harta padahal kenapa aku nggak ini? Kenapa aku nggak berinfak? Kenapa aku nggak bersedekah? Kenapa aku? Semua cuma ngingat. Dan ketika itu jamaah, satu ingatan yang semua kita pasti ingat pada hari itu, ingatan tentang amalan soleh. Itu pasti. Kita akan mengingat amalan soleh walaupun sekecil apapun. Bahkan Allah Subhanahu, coba lihat jamaah, lihat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 99. Ayat nomor 99. Ingatan ini pasti akan terulang kembali. Walaupun memang di hari tersebut kita nggak, Allah dalam ayat ini Allah tidak membicarakan tentang hari tadi. Allah membicarakan tentang kematian seorang muslim atau kematian seorang manusia. Allah katakan di ayat 99-nya, Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka akan mengatakan rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku untuk hidup. Ngapain? Ngapain? Nonton bola? Enggak. Beli tas? Enggak. Beli mobil? Enggak. Apa kata Allah? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar aku bisa beramal saleh yang mana amalan tersebut sempat aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, bukankah perkataan tersebut engkau ulang-ulang dulu ketika kau hidup? Nantilah aku beramal soleh kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun meninggal. Sebelum pensiun meninggal. Nantilah aku beramal soleh ketika sudah berumur ini. Belum nyampe umurnya meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu perkataan yang sering kau ulang-ulang? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu ada barzakh yang akan menunggumu, akan menghantuimu sampai hari kebangkitan. Nah, lihat lagi jamaah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Juz 28 ya. Surah Al-Munafiqun ayat nomor 10. Ayat 10 Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kalian terhadap sesuatu rizki yang telah Allah beri rizki kepada kalian sebelum datang hari di mana kalian wafat. Kalau itu sudah datang, maka seorang yang wafat akan mengatakan rabbi laula akhartani, ya Rabb, tolong kau akhirkan saja wafatku. Jangan cepat-cepat. Aku masih umur 25 tahun, ngapain diwafatin sekarang? Aku masih umur 40 tahun. Aku masih umur 70 tahun.
Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata Allah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kenapa mereka mau untuk diakhirkan wafatnya? Kenapa? Fa asaddaqa. Aku ingin sedekah. Sedekah jemaah. Ini satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Tadi amalan soleh secara umum. Oke. Dalam soal mukminun tadi amalan soleh secara umum. Apapun di amalan soleh, aku mau kerjakan kembali. Ini waktunya sedikit, makanya sebab itu aku mau mengamalkan kembali amalan soleh itu. Di al-mukminun di sini, al-munafiqun di sini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang amalan itu yang paling the best. Ketika hari itu apa itu? Sedekah. Sedekah jemaah. Sedekah. Sedekah walaupun cuman 1.000. Sedekah untuk masjid. Sedekah untuk anak yatim. Sedekah untuk ini, sedekah untuk itu. Sedekah. Kalau kita bisa senantiasa bersedekah setiap hari, maka itu afdal. Kalau memang kita nggak bisa sedekah, makanya sedekah itu jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, liburnya juga banyak. Orang sedekah 1 juta setahun sekali. Coba kalau orang sedekah 2.000 sehari, mampu nggak? Mampu. Nah, tapi kalau dia sedekah 1 juta, dia sedekah sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Kegedean nanti lagi lah tahun besok sedekahnya, gede-gede amat. Tapi kalau dia sedekah per hari 2.000, insya Allah itu nggak sulit, itu nggak berat, itu mudah. Makanya sedekah itu yang Allah lihat itu kontinunya, bukan nominalnya. Kalau orang sedekah nominal 1 juta tapi setahun 2 tahun sekali, ya sama aja bohong itu. Jadi kalau 1 juta setahun sekali, berarti sehari berapa perak dia sedekah itu. Maka jamaah sedekah. Sedekah. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, wattaqun nara walau bisyikki tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun cuman bersedekah sepotong kurma, sepotong setengah kurma. Udah kurma 1 potong disetengahin, ini setengahnya ini disedekahin. Setengahnya kita makan, setengahnya kita sedekahkan. Walau bisyikki tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau memang kita nggak mampu bersedekah, walaupun cuma tadi secuil kurma tadi, sudah 1 dicuil pula lagi. Memang kita miskin banget, maka Allah kata Nabi SAW, fa bi kalimatin thayyibah. Kalau memang nggak mampu bersedekah, walaupun cuma sepotong kurma, maka sedekahlah dengan memperbanyak kalimatun thayyibah. Perkataan yang baik seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu perbanyak. Tapi insya Allah kita semua insya Allah mampu. Kalau cuma 1.000, 2.000 perak sehari, insya Allah kita mampu. Ataupun memang kita sedekah biasanya, anak sedekahnya biasanya sepekan sekali Ustaz. Kapan? Hari Jumat. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Sedekah sepekan sekali hari Jumat. Sedekah apa? Alhamdulillah Ustaz, sedekah ya nasi bungkus. Nggak apa-apa, silahkan. Jadi jamaah-jamaah sholat Jumat yang mau pulang, di stop dulu di masjid. Ini ada sedekah nih, makan. Itu nggak apa-apa jamaah. Itu tidak mengapa, dan itu juga bagus. Yang penting kita sering-sering bersedekah, karena sedekah tersebut kata Allah dalam surah Al-Munafiqun sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah katakan, wa anna lahu dzikra, dan ingatan-ingatan tentang amalan soleh nggak akan bermanfaat sama sekali. Kemudian Allah katakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, ini perkataan orang-orang tersebut ketika mereka mengingat kembali apa yang telah mereka kerjakan. Mereka katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, sungguh celakanya apa yang aku sediakan, hadirkan untuk kehidupanku ini. Kayaknya amalan soleh gak terlalu banyak deh. Lantas aku ingin mengharap surga dengan amalan soleh ini.
Allah katakan demikian, qaddamtu li hayati. Umurku 70 tahun aku habiskan untuk apa? Kok nggak ada efeknya sama sekali dalam kehidupanku setelahnya? Umurku 60 tahun, kok aku nggak bisa masuk surga dengan umur 60 tahun itu? Allah Subhanahu wa taala katakan demikian. Kemudian Allah katakan, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada zat yang bisa mengadab seseorang dengan azab yang sangat pedih kecuali Allah. Pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab seseorang yang azabnya sangat teramat pedih kecuali Allah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan juga pada hari tersebut jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Seperti ikatannya. Maksudnya di sini jamaah, kata Imam Ibnu Katsir bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini adalah kembali kepada para malaikat-malaikat. Yang mana malaikat tersebut kata Imam Ibnu Katsir, wa laisa ahadun ashadda qabdan wa wathqan minaz zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengikat para orang-orang yang bermaksiat supaya mereka nggak kabur, supaya mereka tidak kabur. Dan ikatan tersebut hanya dimiliki oleh zabaniyah, para malaikat-malaikat yang akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Itu yang akan megang ikatan itu, dan nggak akan sama sekali dilepaskan. Saking mengerikannya jemaah. Hada min haqqil mujrimin minal khalaiqi wadh dhalimin. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ikatan-ikatan itu hanya diperlakukan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang mujrim, para pelaku dosa. Fa amman nafsu zakiyah al-mutmainnah wa hiya sakinatu tsabitatu dairatu ma'al haqq. Adapun orang-orang yang mempunyai hati yang suci, mempunyai raga yang suci, mereka senantiasa bertaubat kepada Allah, mereka senantiasa mengamalkan amalan-amalan saleh, mereka senantiasa menjadi hamba-hamba Allah 24 jam. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba yang mutmainnah, yang nyaman, yang tentram. Mereka tidak takut karena apa yang mereka usahakan dari kehidupan dunia itu semua rata-rata untuk akhirat. Nah, makanya jamaah sekalian, orang yang nanti masuk ke alam barzakh ataupun alam akhirat, ada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan di mereka tidak takut. Dan dengan entengnya mereka mengatakan, kami sudah persiapan tentang hari ini. Kenapa lagi kami harus takut? Kayak misalnya orang masuk ujian. Ujian sudah dikabarkan sebulan yang lalu. Insya Allah di hari sekian, tanggal sekian kita akan ujian. Di hari H ternyata tidak ada satupun mahasiswa yang persiapan ujian. Cuman satu yang persiapan. Dari 30 mahasiswa 29 gak persiapan ujian. Cuman satu yang persiapan ujian. 29 tersebut akan kalang kabut mereka. Waduh, nanti jawab apa ya? Waduh, nanti kalau gak lulus gimana ya? Kan seperti itu jamaah. Tapi coba orang satu ini, dia masuk ruang ujian santai, ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Nah dulu biasanya seperti itu jamaah. Memang kita udah persiapan ujian udah lama. Jadi ketika di ruang ujian ada kawan-kawan yang masih baca buku. Harusnya kan kalau sudah masuk ruang ujian sudah kita tenangkan diri, jangan ditakut-takutin. Kalau takut-takut nanti buyar hafalannya. Makanya kalau Anda ngeliat ada kawan yang masuk ruang ujian dia masih baca buku, masih ngafal gini, kita gangguin. Datangin, tutup bukunya. Pain nanti belajar lah. Udah dari kemarin harusnya belajar, jangan sekarang. Nah, inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui tentang hari berbangkit nanti. Maka sebab itu 70 tahun mereka hidup di dunia mereka gunakan untuk kebaikan semua. Coba jamaah lihat dalam surah Al-Haqqah.
dalam surat Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Nah, jamaah lihat dalam soal Al-Haqqah ayat ke-19 sampai selanjutnya. Allah katakan Al-Haqqah juz 29 ya. Ayat 19 Allah katakan fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, mereka akan mengatakan dan pede, ha umqra'u kitabiyah, baca kitabku ini. Dia pede, dia bangga. Kemudian Allah katakan selanjutnya, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku tuh udah nyangka dan udah tahu hari ini akan pasti terjadi. Makanya 70 tahun hidupku di dunia, aku persiapkan buat hari ini. Kenapa lagi aku harus takut dengan hari ini? Apa kata Allah? Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Orang-orang yang sudah pede, mereka sudah tahu bahwa mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihisab, mereka yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk, maka kehidupan dia di dunia mereka pakai untuk kebaikan. Allah katakan orang-orang yang demikian pede nanti. Yang kedua, hidup mereka dipenuhi dengan keridhaan. Di mana? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang paling tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahan yang mau mereka ambil itu gampang. Mereka bisa ngambil dalam keadaan berdiri, mereka bisa ngambil dalam keadaan duduk, mereka juga bisa ngambil dalam keadaan berbaring. Paham jemaah? Ini memang ada beberapa manusia, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya ya. Allahumma amin. Yang mereka menganggap hari akhirat itu tidak seram, tidak menyeramkan. Karena kenapa? Kehidupan di dunianya mereka pakai buat kebaikan semua. Setiap hari apapun jalan kebaikan dia tempuh. Kalau hari ini dia tidak bisa berjalan di atas jalan kebaikan sedekah, maka coba jalan kebaikan lain. Besoknya sama. Kalau jalan kebaikan A nggak bisa, jalan kebaikan B. Jalan kebaikan B nggak bisa, jalan kebaikan C. Dia pakai semua tuh jalan kebaikan. Yang penting satu hari tidak ada satupun kebaikan kecuali dia kerjakan. Paham jemaah? Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hamba-hamba yang mempunyai jiwa yang mutmainnah, yang nyaman, tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan jiwa kalian radiyatan mardiyah, yang diridhoi. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau termasuk ke dalam hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, ayat ini jamaah sekalian rahimakumullahu jami'an adalah ayat yang banyak sekali ya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa ayat ini turun atau kepada siapa ayat ini turun. Ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dari ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sampai terakhir. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasannya ayat ini turun, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun kepada Utsman ibn Affan. Kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, kita tahu bagaimana terbunuhnya Utsman. Ya kan? Beliau lagi baca Quran. Beliau baca Quran di dalam rumahnya, beliau digorok di rumahnya. Dipenggal di rumahnya oleh orang-orang pemberontak Utsman bin Affan. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga bahwasanya ayat ini turun pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ayat ini turun kepada Hamzah bin Abdul Muttalib secara khusus. Hamzah singanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika perang Uhud dibunuh oleh Wahsy, ditombak dari jauh. Karena orang enggak berani berhadapan dengan Hamzah kecuali dia kalah. Hamzah ini
salah satu pendekar kaum muslimin, ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini orang jamaah, Hamzah ini pamannya Nabi SAW. Kalau kita baca sejarahnya itu nggak tahu ya, pendekar banget ini orang. Keberaniannya kayaknya mengalahkan keberanian apa tuh? Ya mungkin bisa menghancurkan gunung mungkin keberaniannya. Karena nggak ada di zaman itu orang seberani Hamzah, kecuali cuman beberapa orang saja di kafir Quraisy. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti Abu Jahal. Tapi ketika Hamzah masuk Islam, kaum muslimin itu berbangga. Mereka sudah enak keadaannya ketika Hamzah masuk Islam karena ada pendekar. Kalau ada yang berani-berani sama Nabi Muhammad, Hamzah yang turun duluan. Nah, ketika pas perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy. Ditombak dari jauh, bukan dari dekat. Karena orang kalau dekat sama Hamzah udah kalah pasti. Dia mempunyai kelihayan dalam mengayunkan pedang. Tapi Wahsy melihat Hamzah, mengeker Hamzah dari jauh. Ditombaknya Hamzah, kena Hamzah ke dadanya atau tembus ke jantungnya, meninggal di tempat. Nah, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pokoknya intinya ayat ini turun kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan dari Ibnu Abi Hatim bahwasannya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meninggal. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi, dijuluki dengan habru hadhil ummah, ulamanya umat ini. Julukan kedua turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, mufassirnya para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau wafat di kota namanya Taif. Makanya ada Masjid Abdullah bin Abbas di Taif itu. Abdullah bin Abbas ini ketika beliau wafat, faja'a tayrun lam yura ala khalqih. Ketika Abdullah bin Abbas wafat, ada satu burung yang ketika itu di Arab burung ini nggak pernah terlihat. Kayaknya baru pertama kali kita orang-orang zaman itu ngelihat burung ini. Allah alam, makanya nggak disebut ini burung macam bagaimana burungnya. Paham jamaah? Burung tersebut datang ke pemakamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fadakhala na'syahu thumma lam yura kharijan minhu. Falamma dufina tuliyat hadhil ayah ala syafiril qabr ma yudra man talaha. Ketika burung ini hinggap di tempat di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dimakamkan, jamaah sekalian, ternyata setelah Ibnu Abbas dimakamkan, terdengar suara orang membaca ayat ini, dan orangnya nggak tahu siapa. Jadi kayak seakan-akan ada suara yang orangnya nggak kelihatan membaca ayat ini. Ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Takut nggak orang-orang ketika itu? Nggak takut. Mereka bahkan mengatakan bahwa Masya Allah Ibnu Abbas orang soleh. Jadi dicari siapa orang yang baca. Siapa orang yang baca. Dicari ke kanan, dicari ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak ada satupun yang baca Quran ketika itu. Ternyata jamaah sekalian makhluk halus mungkin yang baca Qurannya. Nah, jadi ayat yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang memang pantas masuk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang akan dibacakan ayat ini tatkala kita semua wafat. Allahumma amin. Nah jamaah, alhamdulillah kita sudah selesai ya membahas surah Al-Fajr ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas surah Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Barakallahu fikum. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.